Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Haja Sunartini SPD MPD selaku pengawas SD Korwil Kayen. Yang terhormat Bapak Ibu Guru PJOK Sekolah Dasar seluruh Kecamatan Kayen. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga masih bisa berkumpul di acara aksi nyata dimensi budaya KKG, aksi nyata dimensi budaya positif PPG Angkatan 9 Kecamatan Kayen Kabupaten Klaten. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Habib Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita akan nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan runutan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan pengawas SD Korwil Kayen, yang ketiga penyampaian implementasi budaya positif dalam pembelajaran PJOK, yang keempat refleksi dan umpan balik, yang terakhir penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, acara selanjutnya yaitu sambutan dari pengawas SD Korwil Kayen yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Sunartini SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah alim amal ba'dah. Yang saya hormati Ketua KKG Bapak Ibu Guru PJOK yang saya hormati dan semua Bapak Ibu PJOK yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim karena pada hari ini kita dapat bertatap muka langsung, bersilaturahim dalam rangka melaksanakan KKG, yaitu melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif PGB Angkatan 9 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Semoga Allah SWT selalu memberi taufik, hidayah, inayah kepada kita, di antaranya berupa sehat walafiat, panjang umur, ilmu berkah, rezeki berkah barokah, selamat dan berjodoh akhirat. Kedua kalinya surah Al-Fatihah semoga tetap mengalir pangkuan dosa Agung Muhammad SAW. Semoga besok kita mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Halo Bapak Ibu Laraka, apa kabar semuanya? Semuanya sehat? Semangat? Selamat? Alhamdulillah. Sekarang kita bicara tentang budaya positif. Apa itu yang dimaksud budaya positif? Monggo, Bu Jasni apa Bu? Ya, budaya positif. Kenapa budaya positif itu harus diterapkan pada anak didik kita, pada semua mata pelajaran, di rumah, di sekolah, di keluarga, di lingkungan masyarakat. Sekarang harus ada budaya positif. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, kecuali Pak Den mau. Kamu Mas? Kebiasaan baik. Iya, kebiasaan baik. Lalu apa lagi? Bagus. Yang lain? Apa budaya positif? Kebersihan diri Bu. Kebersihan diri itu contoh dari budaya positif. Sekarang tak beri notebook. Apa itu arti budaya positif dan beri contoh?
Kayaknya mangkerat atau bajunya mangkerat saya tidak tahu. Tak pakai kok coklat tidak apa-apa. Wah, yang penting pede katanya Bu Jasmine. Bu Jasmine. Nah, ya. Apa arti budaya positif dan beri contohnya? Wis contohnya tidak akeh-akeh, 2 saja. Contohnya banyak sekali. Seperti datang awal juga contoh, disiplin juga contoh, bersih diri juga contoh, rukun. Contohnya ngobes sejuta. Wis sebutke sak-isane jenengan. 2 ya boleh, 1 ya boleh, 3 ya boleh. Nah, siapa yang sudah maju ke depan? Ini ngiras-ngiras nih Pak, membuka. Nah, ini itu menyambut dan membuka nanti biar gampang. Ngoten nggih? Nah, santai saja ini. Siapa yang sudah? Hanya tunjuk jari atau di sini, bawah sini yang sudah. Diberi nama. Nah, nanti saya tidak sebut nama, ya nama dan SD, nama SD dan jawabannya budaya positif dan contohnya. Ayo. Nanti kita aktif. Kalau kakak seperti ini semuanya aktif. Kalau tidak bisa saisane, tidak bisa bawa tanya bawa Google searching, tidak apa-apa. Wis nyantai pokoknya ya. Nah, biar kakaknya ini hidup dan semangat. Pinjamipan. Guru kakak ini guru yang kreatif, prihatin, mandiri, sehingga kita harus berbangga diri. Mandiri juga budaya positif, ya. Nah, kreatif juga budaya positif. Nah, datang tepat waktu budaya positif. Nah, ini tidak ada tempelannya. Nanti ditaruh di mana ya Mas? Ini rusak enggak mau ditaruh di pondok? Enggak ya. Nanti jenengan aja bisa mbok unggah ini saya membantu panjenengan. Nyun sewu nggih. Sini. Nama dan SD ya Pak ya. Kan ada lainnya tinggal lagi aja. Saya baca. Terima kasih dari Bapak Paul SD Talu 01. Ini beliaunya hanya menyebutkan disiplin dalam waktu bekerja, disiplin dalam kebersihan, disiplin dalam kejujuran. Tepuk tangan buat Pak Paul. Nah, yo yang lain. Terima kasih Pak Paul ya, tetap sehat semangat. Nah, monggo. Ini dari Pak siapa? Pak Bambang. Pak Bambang yang good dan sehat. Budaya positif baik, mencakup sikap, perilaku dan tutur kata. Ya, luas cakupannya. Tepuk tangan buat Pak Bambang. Kemet langsung Mas dari Bu Agus Sriningsih. Budaya positif dari Bu Agus Sriningsih membuang sampah pada tempatnya, mengembalikan alat olahraga sesudah selesai digunakan. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Agus. Biar sekarang sekolah kelasnya hidup. Nah, coba Pak Julius maju untuk membacakan dan nanti menunjuk temannya. Monggo Pak Julius, mana Pak Julius? Oke, ini dibaca hasilnya terus dengan menunjuk temannya ya. Dari saya itu budaya positif itu kerja keras, karena tanpa kerja keras mustahil prestasi bisa tercipta. Yang kedua antri, budaya antri. Panjenengan menyebut temannya untuk membacakan Pak. Untuk Menyebut kacang Pak. oh ini siapa? Bisa. Bu, sebentar. Sekarang Bapak Galih. Nah, untuk Pak Galih. Pak Galih. Dibacakan Pak Galih. Terima kasih Pak Julius. Terima kasih terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Mungkin dari saya
kebiasaan-kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari, misal satu disiplin, berperilaku baik, bermotivasi positif dalam kehidupan sehari-hari, berperilaku sehat, bersih, dan jujur. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya mungkin Mas Satrio. Ya, Mas Satrio, terima kasih ya. Semuanya aktif ya. Itu juga makanya panjenengan pas memberikan pembelajaran ke mahasiswa meskipun di luar kelas. Menurut saya kebiasaan positif itu dalam menanyakan nilai-nilai dan dalam tutur kata atau perilaku untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah maupun di rumah. Ya, contohnya yaitu disiplin tepat waktu pada saat berangkat ke sekolah. Yang kedua yaitu sikap atau tutur kata untuk menerapkan dalam di sekolah maupun di rumah. Cukup sekian. Semuanya bisa karena sudah menjadi bapak ibu guru. Yang jelas budaya positif itu mulai sekarang atau sejak dulu harus diterapkan, baik itu di sekolah, di keluarga, di lingkungan masyarakat, dimanapun tempatnya harus menerapkan budaya positif. Karena budaya positif itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan. Keyakinan yang sifatnya universal, melekat pada diri. Dan sebagai guru, panjenengan terapkan terutama untuk dirinya sendiri dulu. Aku mau sendiri nomor dulu. Aku nek ngomong sesuatu, akan datang tepat waktu. Pas jam olahraga, semua siswa harus berkumpul. Aku ke ngono apa ora ya kira-kira. Jadi ini nek akan mengutus orang lain, dirinya sendiri diutus sendiri. Ya, awak kita jake mulai sekarang, mulai awal November, bangun lebih awal. Syukur jam 3 saya harus tahajud. Di sisa usia-usia yang sudah menua, menunggu subuh. Setelah subuh ini nanti indah pada waktunya setelah beratur. Ingat, kalau akhirat dijalani, dunia akan mengikuti. Yakin dan percaya begitu. Nah, kalau lelah baca bismillah, semuanya akan alhamdulillah dan selalu syukurilah. Itu diterapkan, nah, sehingga apa-apa yang panjenengan laksanakan lakukan terasa ringan. Ayo Mbak SBK Mbak. Nah, semuanya berdiri. 1, 2, 3. Tangan kanan supaya berdiri. Semangat juga terapkan pada anak didik. 1, 2, 3. Tangan kanan tangan kiri pukul jari-jari. Kirim kanan kirim kanan putar pergelangan. Kaki depan diluruskan ayo.
kompetensi guru, nggih. Karena panjenengan sebagai guru, aku ki wis guru. Aku ki duwe 4 kompetensi. Kompetensiku mau apa? Wis tak terangno, tidak hanya tahu isinya tapi juga diterapkan, diamalkan, diimplementasikan di sekolah, di keluarga, di masyarakat. Gitu nggih. Sebutkan kompetensi guru. Siapa yang sudah ditempel lagi? Monggo tulis ini. Oke, ya sudah bisa maju untuk membacakan hasil karyanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kompetensi kita sebagai guru ada 4, yaitu kompetensi kepribadian, kedua kompetensi pedagogi, yang ketiga kompetensi sosial, yang keempat profesional. Terima kasih Pak Bambang. Bambang Maria. Pak Bambang Mario, monggo Pak. Oke, nanti menyebutkan arti dari salah satu kompetensi guru nih. Memberi satu saja, ini kan ada 4. Satu saja dijelaskan, terus cara mengimplementasikan di SD, di keluarga dan di masyarakat. Nonton ya. Ya Pak Bambang. Ya. Wes apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, santai saja ya. Wis luar biasa sepuh, juga aktif ya Pak ya. Masih belum giginya belum lengkap. Jadi kompetensi untuk guru ada 4 seperti Bu Jas tadi. Ini kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial dan profesional. Jadi untuk kompetensi kepribadian ini sebagai kita sebagai guru itu profesional aja. Itu kecakapan seorang guru dalam mengimplementasikan hal-hal yang terkait dengan profesionalisme yang dia dalam kemampuannya dan mengembangkan sebagai tanggung jawab kita sebagai guru. Maksud dulu. Kompetensi profesional. Pak Alianto mau Wes minta ditanyakan begitu enggak apa-apa, pokoknya santai ya. Kita itu biar menggali potensi panjenengan. Oke, terima kasih. Mestinya yang muda-muda bukan saya. Ada 4 kepribadian, yang kepribadian, pedagogi, sosial dan profesional. Ini salah satu kepribadian. Kemudian di sini ada mencerminkan diri sendiri, hidup sehat, disiplin, tertib dan sebagainya. Terima kasih. Yang muda, paling cantik, ya. Kayak tugas saya. Pojok yang hitam dulu, belakang sabar ya. Ayo maju. Ya. Masuk triknya bagus.
sosial, gotong royong, terus saling membantu, dan selalu partisipasi. Tepuk tangan. Nah, sini. Ya, kompetensi sosial itu harus dimiliki guru, mempunyai jiwa sosial yang tinggi, menolong temannya, memberi santunan kepada orang yang tidak punya, menjenguk orang sakit. Jadi guru itu adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Itu harus melekat pada jiwa seorang guru. Mantap ya. Nah, terima kasih Mbak. Kurang satu kompetensi pedagogi. Mbak cantik, panjenengan menunjuk siapakah? Oh, berulah ya, berulah. Dijelaskan kompetensi pedagogi, bagaimana cara mengimplementasikan di SD, di sekolah, di masyarakat dan di keluarganya. Terima kasih. Kompetensi pedagogik menguasai di sekolah, menguasai karakter peserta didik, menguasai teori belajar di rumah, itu mengajar anaknya. Terima kasih. Jadi guru itu mempunyai 4 kompetensi ya. Aku harus jadi guru. Aku kudu ngerti kompetensi jadi guru. Digugu lan ditiru. Punya kompetensi kepribadian yang baik. Neng sekolah guru, neng sawah ya guru, neng warung ya guru, neng dandutan ya tetap guru. Nggih, nek nang dandutan menjadi seorang guru pakaiannya guru. Ngibing ya kok ngibing seadanya. Nek minum-minum mano karena sudah mempunyai kompetensi guru. Kompetensi profesional. Nah, sekarang aku harus jadi guru untuk mempunyai kompetensi profesional, mengikuti KKG, ikut diklat, ikut seminar, menguasai IT. Nah, nggih. Terus aku nak mulang siswaku, mergo aku nang lapangan, yo aku tak mengikuti tak pasangnya cah sama proyektor di sekolah. Ayo anak-anak senam, dibeli SBK, tidak apa-apa. Kalau mempunyai ide-ide kreatif, mengembangkan keprofesional panjenengan sebagai guru olahraga. Sekarang yang kompetensi sosial sudah tak jelaskan tadi ya. Sekarang yang profesi pedagogi. Nah, panjenengan mengetahui jiwa anak didik kelas 1, kelas 2 itu pas A, 3, 4 pas B, 5, 6 pas C, caranya mulah beda-beda. Nek sing gede kelas tinggi nggih. Nah, untuk bapak-bapak hati-hati nggih yang sudah nakal balik. Orang tak jelas kayak wis pokoke hati-hati. Nek cah cilik gak apa-apa nggih. Terus guru olahraga itu ada pelajaran yang amat sangat disenangi anak-anak. Ya Pak ya. Pelajaran yang paling dicintai itu adalah olahraga. Karena apa? Bisa bermain, bisa ngerti kalunjak-lunjak, pelanjuan sengira karuan. Apalagi sebagai guru, nek arep perintah bocah, buh putrane, buh tanggane, buh murid, tolong tingginya disejajarkan dengan siswa. Dek, sudah mengerjakan PR belum? Sampun Bu, beda ngatur. Sudah mengerjakan PR belum? Enggak, akan tak jawab jujur, gak situ, aku jujur. Jadi kalau orang dewasa menyuruh siswa yang tingginya disederajatkan, insya Allah anaknya berhasil. Nanti dipraktekkan nih. Nah, baik itu di rumah, di sekolah, di tetangganya, dalam keadaan apa saja. Nah, ayo Mbak SBK lagi Mbak. Senang pokoknya. Nah,
sehingga demikian pula nanti pelajaran menjadi pelajaran pada siswanya. Semuanya aja ikut guru eksis memang ya orang karuan pendidikan bos. Terima kasih Ibu Adi, persepsi langsung sambutan dari panjenengan. Semoga panjenengan menjadi guru yang kedatangannya selalu dirindukan, ketidakhadirannya selalu dicari dan ditanyakan, mengantar anak didik ke anak didik yang sukses, yang cerdas, yang soleh-solehah, dan menjadi pribadi yang kuat bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Sutikno sebagai PGP Angkatan 9. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kekhilafan. Jumitan priyayi Songkang Sukono ana utan ora-ora cekak semanten atur kawula menawi cekak pepati mungkin sangat terima kasih. Injil Siratul Mustaqim bermaksud dengan metode besar.
juga ide-ide seperti SBK yang diberikan oleh Ibu Sunarti yang bisa kita aplikasikan saat kita mengajar di sekolahan masing-masing. Baik, acara selanjutnya yaitu implementasi budaya positif dalam pembelajaran PJOK yang akan disampaikan oleh Bapak Sutikno SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang jauh berdiri ya. Mohon izin untuk berdiri biar kelihatan gantengnya. Kalau apa namanya duduk nanti yang belakang nggak kelihatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadil astafa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam olahraga. Salam olahraga. Saya yang punya gitu. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke, terima kasih. Yang terhormat Ibu Pengawas SD Korwilca Pendidikan Kecamatan Kayen, Ibu Hajah Sunartini SPD MPD, yang tidak lupa juga pengurus KKK Kecamatan Kayen, yang saya hormati segenap teman-teman guru PJOK Kecamatan Kayen. Sebelumnya untuk mengawali, biar tadi sudah dikasih briefing oleh Ibu Hajah Sunartini, sekarang untuk melihat konsentrasi dari panjenengan, ikuti kata-kata saya. Petunjuknya adalah ikuti kata-kata saya. Ayam, 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 ayam. Ite, 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 ite. Ayam, 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 ayam. Ite, 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 ite. Berapa jumlah kaki ayam? Berarti tidak konsentrasi. Petunjuknya adalah ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya, paham ya? Ikuti kata-kata saya. Ayam, 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 ayam. Ite, 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 ite. Pak Julius misalnya setok ini sono lagi. Ayam, 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 ayam. Ite, 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 ite. Berapa jumlah kaki ayam? Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih sudah konsentrasi. Bapak Ibu guru PJOK merupakan guru yang paling hebat karena selain bertugas sebagai pengampu PJOK, kelihatannya di sekolah juga bertugas all-round, membimbing anak ketika anak ada kasus, ketika sekolah juga tertimpa masalah. Ini yang banyak menyelesaikan adalah dari Bapak Ibu guru PJOK. Tepuk tangan untuk guru PJOK. Tadi sudah diawali oleh Ibu Hajah Sunartini kaitannya dengan budaya positif, ya. Nah, mohon maaf, apa namanya di sini saya hanya menjelaskan sedikit, bukan maksud saya untuk menggurui, tetapi kita belajar bersama, gitu ya. Nah, oke. Di sini kita akan memaparkan tentang implementasi budaya positif. Kenapa budaya positif ini dimasukkan pada pembelajaran PJOK? Panjenengan semua tahu bahwa guru PJOK tadi adalah guru yang sangat super sekali, mampu menyelesaikan dan juga mengatur kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Tadi sudah disampaikan apa itu budaya positif. Nanti kita akan coba menggalinya. Tetapi setelah melihat dari stikitat yang sudah panjenengan kumpulkan, ternyata sama sesuai dengan latar belakang saya mau menyampaikan kegiatannya budaya positif. Ternyata dari Bapak Ibu guru banyak yang belum memahami tentang arti pentingnya budaya positif. Untuk mengawali, yang pertama kaitannya setuju kan atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Sebelah sini mungkin setuju? Nah, oke, sebelah sini setuju. Kemudian sebelah sini kurang setuju. Sebelah sini tidak setuju. Oke, ada dua jawaban, yaitu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca 100 kali atau menulis 100 lembar
membersihkan halaman atau membersihkan WC, termasuk meningkatkan disiplin pada anak. Setuju atau tidak? Sebelah sini? Tidak setuju sebelah sini? Pasti ada alasannya, ya. Yang panjenengan mendapat setuju maupun tidak setuju, semuanya pasti ada alasannya. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan. Contoh, Pak Zulius mengajarkan kaitannya dengan lomba badminton, juara 1 nanti tak kasih kaos. Kemarin juga ketika KKG kaitannya dengan penataran wasit tenis badminton dikasih kaos, gitu. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oke, nanti kita kupas dalam materi yang akan kita sampaikan. Oke, berikutnya tadi sudah dijelaskan apa itu budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu adalah arti dari budaya positif. Budaya positif adalah mencerminkan karakter pada sekolah tersebut. Seperti di SD Trimulyo adalah SD yang berada di tengah lingkungan kaum agamis. Makanya SD Trimulyo mempunyai suatu kebiasaan yang sangat bagus kaitannya dengan mengangkat sesuatu budaya yang sudah berkembang di lingkungan SD Trimulyo, yaitu dengan pembiasaan membaca doa Asmaul Husna setiap pagi. Itu adalah budaya positif yang dikembangkan di SD Negeri Trimulyo. Dan saya yakin panjenengan semua di SD yang lain, SD panjenengan sendiri pun mempunyai ciri khas tersendiri yang merupakan ikon, ya, ikon pada SD atau lembaga pendidikan yang panjenengan naungi. Kemudian berikutnya, perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol dalam kontrol guru dalam menghadapi murid. Di sini nanti kita akan jelaskan termasuk 5 kontrol guru itu apa saja. Nah, nanti kita akan jelaskan termasuk peran sebagai seorang guru tadi kita apa? Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Haja kaitannya dengan kompetensi guru. Nanti kita juga akan menjelaskan kaitannya dengan nilai dan juga peran daripada seorang guru. Nah, berikutnya di sini kita akan mencoba. Di situ tadi sudah dibagikan sticky note. Nah, seumpama kita coba, panjenengan dalam satu kertas saya tulis sesuatu yang sangat menarik, kemudian saya genggam. Kita genggam seperti ini. Nah, panjenengan kira-kira tahu nggak yang saya tulis? Tidak tahu kan? Kemudian panjenengan berusaha semaksimal mungkin bisa merayu, membujuk, mengancam, atau memberikan hadiah supaya saya mau membuka genggaman yang ada pada saya. Kira-kira bisa nggak? Dengan rayuan, dengan ancaman, dengan menggombal lah. Biasanya kalau dengan cowok itu kan ada cewek dengan dirayu dengan apa aja. Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak? Bisa? Bisa? Saya yakin tidak bisa. Karena lanjut, karena apa? Kita sendiri yang memegang kontrol. Kita sendiri yang memegang kontrol. Karena orang lain tidak bisa memegang kontrol orang lain. Yang bisa memegang kontrol pada diri kita adalah diri kita sendiri. Atas kepalan tangan kita, apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita sendiri. Sama halnya dengan kita seorang guru. Seorang guru tidak bisa mengubah karakter keberhasilan anak. Hanya anak itulah yang bisa mengubah dirinya sendiri. Makanya pembelajaran yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang hanya bisa mengarahkan anak supaya berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nak kodratin dewi ini jadi Pak Lurah, ya tetap jadi Pak Lurah. Nak kodratin ini jadi presiden juga
akan menjadi presiden. Kita tidak bisa mengubah seperti itu karena yang bisa mengontrol adalah dirinya masing-masing. Itu adalah intinya. Kemudian lanjut. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Itu adalah tujuan daripada pendidikan. Sebagai manusia, ya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak untuk memperbaiki laku, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kita sebagai seorang guru di sekolah itu ibarat sebagai petani. Ibarat sebagai petani, kita hanya bisa menyemai benih-benih yang nantinya bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Kira-kira yang kamu panjenengan semai itu semangka bisa panen padi tidak? Tidak bisa. Jagung bisa tumbuh padi semangka tidak? Nah, tidak bisa. Itu adalah sebagai peran seorang guru. Kita hanya ibaratnya sebagai petani. Kalau kita semai padi, nanti kita akan memanen padi. Kalau kita semai jagung, nanti akan tumbuh jagung. Cuma kita sebagai seorang guru untuk mendapatkan hasil yang maksimal perlu yang namanya kita pupuk, kita rawat, kita jaga sebaik-baiknya biar hama-hama itu tidak menghabiskan tumbuhan yang kita semai tadi. Itu adalah tujuan daripada pendidikan. Maka dari itu harapannya panjenengan yang sudah punya lahan di sekolah kalau bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita tahu Bapak Ibu, sing ini anak yang mau diantar ke sekolah itu sangat sulit sekali. Ya enggak? Kalau nggak percaya, saya mengalami sendiri. Saya sebagai dulunya wiata bakti mau masuk ke sekolah itu sangat sulit sekali. Kemudian dengan yang sudah PNS, yang sudah ke-3K, dulu mau daftar PNS itu sulit nggak? Sulitnya bukan main. Kalau nggak percaya tanya kepada Mbak Vika, Mbak Ro, Mbak Linda, yang ini hari ini belum PNS Mas Satrio. Sangat sulit sekali. Maka harapannya kita yang sudah punya lahan itu, sekolah itu, marilah kita jaga, kita rawat dengan sebaik-baiknya supaya apa? Nanti bisa panen dengan maksimal. Dengan apa? Dengan menerapkan budaya positif. Itu tadi. Lanjut. Nah, kadang kita miskomunikasi, mispersepsi tentang teori kontrol. Pertama, guru kadang berilustrasi bisa mengontrol semua kegiatan murid. Yang kedua, berilustrasi bahwa semua kekuatan positif, afektif dan itu adalah bermanfaat seperti tadi, memberikan penghargaan, memberikan apresiasi. Kadang kita berilustrasi itu ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga, ilustrasi kritik, bahwa kritik cara membuat rasa bersalah adalah menguatkan karakter. Nah, itu kadang kita berpikir seperti itu. Kemudian bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu salah Bapak Ibu. Zaman sekarang berbeda. Kalian bisa tahu kasus yang ada di Demak, kasus yang ada di Cilacap itu sangat banyak sekali ya, kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru kepada anak sehingga anak bisa menimbulkan rasa dendam dan lain sebagainya. Nah, harapannya dengan mempelajari budaya positif dengan penerapan keyakinan sekolah, keyakinan kelas, nanti anak bisa memainkan perannya dengan baik dan guru juga bisa berperan dengan baik untuk menyukseskan pendidikan yang berprofil Pancasila. Nah, kemudian siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Kalau saya jelaskan pasti lama ya. Lanjut aja. Kaitannya tadi sudah dikatakan ada pertanyaan pemantik dari Ibu pengawas, apa itu disiplin? Ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang namanya adalah belajar. Tetapi kadang disalahartikan yang namanya disiplin itu adalah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin waktu, disiplin tempat, disiplin pakaian. Nah, ini kasus yang
kita sebagai guru pembelajaran olahraga ini kaitannya biasa sering itu adalah kaitannya dengan anak-anak yang tidak memakai baju olahraga ketika praktek olahraga. Nah ini kadang ada sebagian guru yang menyebutkan mungkin kamu tidak pakai baju olahraga kemudian tidak dapat nilai, sehingga anak akan kita nanti bagaimana cara penyelesaiannya kita nanti akan coba dengan membuat keyakinan kelas. Permasalahan kita selesaikan mendapatkan solusi dengan langkah segitiga restitusi, yaitu nanti makna disiplin adalah belajar sebetulnya, tidak mendapatkan kepatuhan. Ya. Kemudian disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Intinya disiplin itu adalah kesadaran pada diri kita sendiri tanpa harus diperintah oleh orang lain. Nah, waktu ini sholat, mandan di sholat, kan gitu. Kalau kita seorang Islam, Muslim, kalau non Muslim ya sesuai dengan beribadah dengan keyakinannya masing-masing. Waktunya sekolah, berangkat sekolah. Waktunya kerja, berangkat kerja. Kan gitu, tidak usah terpaku yang namanya absensi ya Bu. Kadang-kadang kan kita terpaku absensi. Nah jam itu angel muter-muter, maka motivasi lah seperti itu. Nah harapannya nanti disiplin itu adalah bertindak pada dirinya sendiri. Lanjut. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan yang akan dicapai sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu ada 5. Yang pertama adalah beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan, bergotong royong, dan kreatif. Sehingga kemarin, misalnya Ibu, saya mengangkat visi saya sebagai seorang CGP adalah mewujudkan peserta didik yang intan. Karena kelihatannya bagus, nah intan ini mesti kelihatan mahal kan gitu ya. Maksudnya mewujudkan peserta didik yang intan adalah I, iman dan takwa, N adalah nasionalis, T, tangguh, kemudian A, aktif adaptif, yang N terakhir adalah nalar kritis. Itu adalah visi saya dalam mengikuti kegiatan CGP angkatan 9 ini. Nah harapannya dengan sosialisasi budaya positif ini, saya kepingin ini loh. Kita kemarin sudah dibubarkan oleh ibu pengawas. Silahkan daftar CGP. Kadang sulit dulu, pekerjaan banyak, kita ternyata tidak. Itu hanya kita takut ayang-ayangnya betul. Ternyata kalau sudah dijalani, enjoy saja. Di sana kita banyak bertemu dengan PP, dengan fasilitator, teman-teman yang hebat, enak sekali. Dan harapannya nanti guru PJOK kita loading, ya launching terus langsung setelah ini bisa daftar di CGP angkatan 11 maupun angkatan 12. Itu harapannya seperti itu. Teori motivasi perilaku manusia adalah dibagi menjadi 2, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Di mana motivasi eksternal itu ada 2, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang ketiga, 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Tadi apresiasi, kemudian penghargaan, itu ternyata motivasi eksternal. Yang diharapkan nanti yang timbul adalah motivasi internal, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi pertanyaan yang nomor 3 tadi sudah dijawab, bahwa memberikan penghargaan kepada anak itu termasuk membunuh karakter anak. Karena apa? Karena mereka tidak akan mau bekerja tanpa ada imbalan. Itu maksudnya pembelajaran dari belajar Dewantara seperti itu. Kemudian berikutnya, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Biasanya hukuman itu adalah satu arah. Hukuman adalah satu arah. Contoh, ada anak yang terlambat ketika masuk. Bapak ibu guru langsung menegurnya. Kamu terlambat kenapa? Karena bangun kesiangan. Push up. Nah, itu merupakan hukuman. Hukuman itu adalah datangnya satu arah, tidak bisa di dua arah, antara komunikasi antara bapak ibu guru dengan murid. Nah, ini adalah menyakitkan biasanya. Kemudian
Konsekuensi, biasanya kalau konsekuensi itu ada kesepakatan. Anak, kamu tidak memakai baju olahraga dalam baju olahraga praktek, konsekuensinya adalah nanti lari ya. Nah itu adalah konsekuensi. Ya. Antara hukuman dan konsekuensi itu ada perbedaan. Ada sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang terjadi untuk konsekuensi. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya adalah anak akan menghargai kedisiplinan. Nah, kita ambil. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Anak melakukan sesuatu, kita sebagai manusia mau melakukan sesuatu karena ingin mencukupi kebutuhan diri kita, kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama adalah penguasaan. Saya kepengen menjadi presiden karena kepengen jadi berkuasa. Pengen jadi DPR karena ingin berkuasa, kan gitu. Kemudian karena kebutuhan yang kedua adalah karena kebebasan. Saya ingin bebas. Kadang contoh ada kasus ada anak dalam pembelajaran PJOK kadang tidak mau mengikuti pemanasan, dolanan dewi, kadang dewi. Nah, kadang kita salah untuk proses anak kita bentak. Harus pemanasan ya, itu nanti penyelesaiannya dengan segitiga restitusi. Kadang anak melakukan hal itu karena apa? Dia kepengen bebas karena mungkin broken home, karena mungkin kurang perhatian. Nah itu adalah karena kebebasan. Kemudian kesenangan, kemudian melakukan kadang mencuri rokok di rumah tetangga. Nah ini biasanya Mas Adi ya. Nah itu karena apa? Karena dia kepengen kesenangan. Oh bisa merokok dan sebagainya. Kemudian kebutuhan yang ketiga, keempat adalah karena cinta kasih sayang. Mereka berbuat melakukan sesuatu karena kepengen diakui cintanya oleh pasangannya. Contoh kasus seperti yang di penganiayaan yang di Cilacap karena cewek kan gitu, karena cinta dan kasih sayang. Itu adalah kebutuhan daripada manusia. Nah, realisasinya kebutuhan ini berbeda-beda Bapak Ibu. Ya, ada yang kepengen karena kebebasan, karena kepengen kebutuhan cinta kasih sayang. Yang intinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, kasus ini nggak usah saya saya terangkan. Langsung aja masuk yang lain kaitannya dengan 5 posisi kontrol guru. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nanti ini kaitannya dengan kompetensi guru. Sekarang 5 posisi kontrol sebagai seorang guru karena kita berperan sebagai guru. Yang pertama adalah penghukum. Nah, 5 posisi kontrol seorang guru yang pertama adalah penghukum. Penghukum ini biasanya hanya satu arah. Tidak mau menerima masukan dari anak tersebut. Contoh tadi datang terlambat, langsung dihukum, tidak memakai kaos, langsung dihukum, terus pokoknya langsung push up. Nah itu adalah posisi penghukum. Posisi penghukum ini biasanya anak akan dendam. Anak akan dendam. Dia mau melakukan, tetapi karena apa? Kalau tidak ada dari bapak yang menghukum tadi, dianya akan seenaknya sendiri, akan dendam akhirnya. Mungkin kasus yang di Demak itu kalau anak yang bacok gurunya, nah itu ceritanya kan juga sama seperti itu karena dendam, belum bayar atau apa dia ejek dia seperti itu nilai ya. Itu kan karena dendam. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Nah, mungkin efektif Bapak Ibu kaitannya dengan membuat rasa bersalah itu. Kemarin kita coba praktekkan kepada anak saya. Saya mempunyai anak yang namanya anak kedua Farid. Farid itu batuk. Kemudian saya periksakan ke dokter Selamat Puncak itu mantri, sembuh malamnya. Nah, kemudian sorenya ada mangga dimakan. Nah, setelah makan malamnya batuk lagi. Kemudian saya panggil Farid, diwingi batuk wis mari. Diperiksa nang ndi dokter. Nah, basa kowe mangan kon kira-kira batuk neh ta. Berarti kira-kira kowe mangan kon iki bener apa salah? Salah ya.
Berarti itu adalah menanamkan rasa nilai bersalah. Sama ketika di kasus yang tidak saya terapkan, ketika anak yang tidak khusyuk dalam membaca Asmaul Husna, itu seperti itu. Mereka menanamkan rasa bersalah, tapi rasa bersalah ini kurang efektif. Karena apa? Mereka nantinya akan ternyang. Oh, ternyata mau melakukan sesuatu akan salah terus. Satu salah terus. Nah, ini kurang tepat. Ya. Kemudian berikutnya adalah sebagai teman. Kita kadang menyelesaikan masalah dengan anak-anak mengajar kayak koncone dhewe. Sekarang kan banyak ya. Kita menerapkan pembelajaran dengan cara seperti koncone dhewe. Tetapi efeknya nanti kalau anak mempunyai rasa seperti teman, cara Jawa ini nanti anak ngelonjak, guru ra diajeni. Nah itu efeknya di situ. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Anak melakukan pertengkaran atau apa hanya dipantau saja. Nah itu adalah peran seorang guru seperti itu. Tetapi setelah itu tidak ada penyelesaian. Nah itu peran. Yang kelima ini adalah peran sebagai seorang guru adalah yang dibidang-bidangkan, karena mengangkut semuanya adalah sebagai seorang manajer, di mana seorang manajer itu bisa menyelesaikan masalah, bisa meredamkan masalah, kemudian memberikan solusi. Itu harapannya seperti itu. Kita berperan sebagai seorang guru adalah sebagai manajer untuk diri kita sendiri, juga manajer untuk lembaga pendidikan. Gitu ya. Berikutnya 5 posisi kontrol itu adalah mengatur dari identifikasi gagal menjadi orang yang bermandiri, menjadi orang yang sukses. Ini adalah harapannya. Lanjut. Kemudian ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan tadi untuk 5 posisi kontrol. Pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini adalah membuat orang bersalah. Pertanyaan membuat orang bersalah. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti menghukum, ya. Maidu, ya, menghukum. Kamu mengerjakan tidak pernah benar. Pokoknya tidak ada, hanya datang satu arah. Kemudian bersifat sebagai teman. Contoh pertanyaannya adalah, ayo lakukan demi ibu. Apa kamu nggak kasihan? Bapak ibu kamu sudah banting tulang bekerja, tapi kamu mau sekolah seenaknya saja. Ini adalah bersifat sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, ini adalah pemantau. Biasanya kalau beliau muslim pagi itu kan kalau dapat nilai dapat kasih bintang kan gitu. Kemudian, sebagai seorang manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, mungkin tadi tidak membawa kaos olahraga, atau mungkin apa bisa disetelkan kasus yang ini. Nah ini ya. Nah ini adalah sedikit kemarin kasus yang belajar olahraga. Ada yang sembunyi di bawah meja. Anak yang takut tidak memakai baju lagi dan sembunyi di bawah meja. Gimana? Kok sembunyi di bawah meja? Saya takut, Pak. Takut? Ini kan jam olahraga. Mestinya Mas Lamis ikut ke lapangan untuk ikut olahraga praktek. Ya, Pak, ini jam olahraga, Pak. Ya.
tadi ada kasus kaitannya dengan Nafis, anak SD Trimulyo itu takut tidak mengikuti olahraga praktek karena dianya tidak memakai baju olahraga. Nah, itu mungkin dari kata-kata saya ketika mempraktekkan ada beberapa 5 kontrol guru. Yang pertama tadi kaitannya dengan sebagai teman. Nah, sebagai teman tadi karena dengan tos itu ada tujuannya apa? Meredakan anak supaya anak tidak takut. Ya, kemudian sebagai pemantau karena dipantau, oh anak ini ketika pas pemanasan tidak ada, kita cek. Oh ternyata dianya sembunyi di kolong meja. Ini. Ya, kemudian selain sebagai teman, jika pemantau, juga yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, bisa dilanjutkan Mbak Rika. Nah, ini videonya sebagai seorang manajer adalah memberikan solusi yang terbaik untuk anak. Kira-kira kedepannya apa yang akan kamu lakukan untuk memberi kesalahan dari mama? Tidak akan memakai baju olahraga dari selasa untuk olahraga, Pak. Nah, berarti baju olahraganya khusus untuk dipakai untuk olahraga ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih Mas Nam. Saya sudah baik untuk memperbaiki diri supaya tidak lebih baik. Kalau saya diulangi lagi ya. Kira-kira Mas Nanti mau nggak saya kasih nilai? Mau, Pak. Mau sekarang dengan itu partai menilai teman-teman kita yang di lapangan ya. Baik, Pak. Lapangan dasar. Oke, terima kasih ya. Intinya pada pembelajaran ini adalah membentuk anak dari yang proses gagal menjadi anak yang sukses. Kalau kita biarkan Bapak Ibu, anak yang tidak memakai kaos tersebut, kita biarkan saja, kira-kira dapat nilai enggak? Tidak dapat kan? Makanya ada solusi tadi. Kita dekati alasannya kenapa. Dengan cara segitiga tertuju yang pertama adalah identifikasi masalah. Identifikasi kok tidak ada masuk dalam olahraga praktek kenapa? Oh ternyata di menstabilkan masalah dianya tidak memakai kaos olahraga karena kaos olahraganya dipakai bermain ketika di gua Ancur dengan teman-temannya tadi. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah memberikan solusi supaya dia mendapat nilai dengan cara membantu. Oke, lanjut. Budaya positif itu adalah pertama awalnya adalah peraturan kelas. Nah, kalau peraturan adalah sesuatu yang mengikat ya. Nah, kemudian diubah menjadi keyakinan kelas. Nah, cara memberikan keyakinan kelas adalah dengan memahami nilai-nilai yang diyakini. Mungkin ada kedisiplinan, tanggung jawab, kemudian kebersihan, kesehatan, itu adalah nilai-nilai keyakinan kelas. Kemudian nilai keyakinan kelas itu diterapkan secara terus-menerus di lingkungannya sehingga menjadi suatu cerminan budaya di sekolah tersebut. Intinya seperti itu. Jadi awalnya pertama adalah peraturan, kemudian keyakinan kelas, kemudian berkembang secara konsisten di lingkungan itu, akhirnya menjadi suatu budaya yang menjadikan cerminan sekolah tersebut. Harapannya seperti itu. Nah, mungkin hal ini bisa diterapkan pada sekolah-sekolah yang kurang murid. Kadang kan sekolah kan banyak yang ngajar ini bagus sih, KB ini berhasil Pak kan ini. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Ternyata mungkin kurang pemahamannya kita kaitannya dengan untuk menggait maupun mencerminkan menonjolkan yang ada di sekolah tersebut. Ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gusserl, keyakinan kelas akan lebih memotivasi seorang diri dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, makanya tadi sudah diamali oleh Bu Pengawas dalam KKG pada siang hari ini, diawali dengan keyakinan, kesepakatan. Kesepakatannya kira-kira tadi membuat keyakinan kelas, kemudian membuat kesepakatan nanti sampai jam
seperti apa, seperti itu. Ada kalau sudah ada kesepakatan seperti itu akan lebih enak. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Nah, tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tampilkan seperti itu adalah contoh daripada pertanyaan membentuk keyakinan kelas. Lanjut. Nah, peraturan perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini adalah termasuk peraturan. Nah, setiap hari Senin harus memakai topi, dasi, dan sepatu hitam. Ini adalah peraturan kelas. Nah, keyakinan kelasnya nanti kebijakan nilai yang dituju adalah sebagai rasa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini adalah sebagai menghormati orang lain dan dirinya sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan yaitu berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ini adalah kaitannya dengan keselamatan, menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini adalah termasuk kesehatan. Nah, ini lanjut kaitannya dengan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Itu ada komitmen, tanggung jawab, saling menghargai, jujur, dan peduli. Ini adalah bentuk-bentuk daripada keyakinan kelas. Tadi bentuknya abstrak, simpel, sedikit saja, tidak merek seperti aturan seperti itu. Kemudian tadi dari awal dari keyakinan kelas ini nanti kita stabilkan dengan yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi Nafis takut ikut olahraga karena apa? Karena diejek temannya, ragu baju dan lain sebagainya, kan itu. Sehingga mereka menjadi orang yang gagal karena tidak dapat nilai. Nah, tujuannya kita menstabilkan supaya menjadi orang yang sukses. Melalui bagaimana? Yang pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah mereka berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak kesalahan yang dilakukan tadi. Kenapa dia tidak memakai baju olahraga? Ternyata dia memakai baju olahraga dipakai untuk bermain di gua hancur. Mau jujur pada dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, yaitu memberikan penawaran bukan paksaan. Kamu mau ingin dapat nilai PJOK? Mau Pak? Kalau mau, ayo kita ke lapangan, bantu saya untuk menilai teman-teman kalian. Ini adalah solusinya. Kemudian tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Caranya bagaimana? Pertama, berbuat salah satu itu tidak apa-apa. Ini contoh apa namanya pertanyaan ya, kata-katanya. Tidak apa-apa kamu melakukan seperti itu, tidak apa-apa. Dulu saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tapi kadang diserencoke. Sekarang saya tanya, Mas Galeh mungkin sebagai guru SMP, Mas Galeh sebagai guru SMP, pas kebetulan ada anaknya, anak siswanya yang hamil. Bagaimana caranya menstabilkan? Apakah dengan kata-kata tidak apa-apa, tidak hamil, saya dulu pernah melakukan hamil sendiri? Apakah seperti itu? Mestinya dikaitkan dengan hal yang lain sesuai dengan konteksnya, gitu ya. Nah, tadi tidak harus tidak apa-apa kamu hamil, tidak apa-apa dulu saya juga pernah mengambil ya. Itu tidak boleh. Gitu ya. Mungkin pas juga Pak Yudi tadi. Tidak apa-apa, manusia sempurna. Saya juga pernah melakukan sesuatu kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikannya. Nah, ini adalah cara menstabilkan. Kemudian tahapan yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Bagaimana dengan kata-katanya? Yaitu contohnya
Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Contoh, di sini ada kasus kaitannya dengan budaya Asmaul Husna. Yuk dijelaskan kasusnya. Ini kaitannya dengan kita jelaskan kaitannya ini budaya setiap pagi di masjid Istiqlal. Ini menstabilkan masalah ya, ulang masalahnya. Bilang, oh ini ya tidak apa-apa. Kalian kesalahannya adalah tidak tusuk membaca Asmaul Husna. Kemarin juga ini apa ini juga ya, evaluasi tidak masalah. membaca Asmaul Husna. Tidak apa. Validasi masalah ini. Asmaul Husna itu adalah menyebut nama-nama Allah. Ini saya kasih fotokopi. Nanti dia hafalkan ya. Masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu tidak memberikan keyakinan. Asmaul Husna di halaman bersama-sama. Itu melanggar keyakinan kelas yang kita sepakati dulu kan? Keyakinan kelas apa yang kamu melanggar? Tidak disiplin kan? Tidak disiplin dan tidak mandiri karena tidak mau menghafalkan. Karena tidak disiplin ya. Disiplin itu Ini penting kan? keyakinannya adalah keyakinan tidak disiplin dan mandiri. Itu penting. Kira-kira untuk memperbaiki kesalahan kalian, apa yang akan kamu lakukan? Nah, ini sudah ketemu ya, sudah ketemu solusinya memperbaiki masalahnya. Dia akan berusaha menghafalkan Asmaul Husna dan tidak lupa membawa fotokopinya bagi yang belum hafal. Fotokopi dan mau menghafalkan Asmaul Husna. Oke, kalau begitu untuk hari ini cukup, bisa kembali ke kemana? Oke, terima kasih. Itu tadi contoh penyelesaian kasus dengan langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi masalah. Yang ketiga adalah lanjut. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan ini kata-katanya adalah seperti apa yang sudah kita sepakati dulu, kira-kira kamu melanggar apa tidak kan gitu. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah dibuat yang pernah dilanggar ini apa. Nah, itu. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah disepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian kamu kira-kira mau menjadi orang yang bagaimana. Ini adalah keyakinan kelas. Nah, karena tadi contohnya sudah. Kemudian lanjut. Dan alhamdulillah untuk kegiatan sosialisasi ini sudah selesai. Jadi ya, terakhir dari Bapak Ibu, umpan balik refleksi pada kegiatan sosialisasi implementasi budaya positif pada pembelajaran PJOK ini. Mungkin ada satu dari Bapak Ibu guru kaitannya memberikan refleksi perasaan kalian, perasaan Bapak Ibu guru tentang kegiatan pada siang hari ini. Mungkin mohon dengan hormat Pak Julius mungkin memberikan
refleksi atau komentarnya kaitannya dengan penyampaian saya pada implementasi. Dari Bu aja dulu, pengawas. Oke. Mungkin Bapak Ibu bisa menulis refleksi secara langsung aja. Bisa dibacakan ya. Kalau secara langsung mungkin malu. Iya. Kasus yang viral. Nah, sambil menunggu refleksi, ya ini ada kasus kaitannya tadi. Viral seorang guru sekolah menengah pertama di Boyolali, Jawa Tengah melempar muridnya di kelas. Aksi kekerasan tersebut terjadi hanya karena rumah tumpah di dalam kelas. Aksi kekerasan dilakukan seorang guru terhadap muridnya yang diberikan oleh salah satu siswa. Kekerasan terjadi di sekolah menengah pertama negeri 1 Sawit, Boyolali, Jawa Tengah. Saat guru menampar korban, murid lain mencoba melerai. Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali membenarkan peristiwa yang terjadi pada Selasa kemarin. Pihaknya masih mendalami kasus tersebut. Kepala Disdikbud Boyolali Darmanto tidak membenarkan aksi guru yang melakukan kekerasan fisik kepada. Jangan sampai kita berperan sebagai seorang guru itu sesuai seperti yang digambarkan pada video tersebut. Karena tujuan daripada pendidikan adalah menuntut anak sesuai dengan untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat yang mereka miliki, gitu ya. Oke, Bro, bisa refleksinya? Saya dibantu Pak Pau. Hanya 2 orang saja. Pak Julius, nah, langsung saja Pak Julius. Menurut pengamatan saya, KKG ini sangat bermanfaat karena sangat sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi benar-benar apa yang dikatakan Pak tadi benar-benar terjadi saat ini. Contohnya tadi banyak. Jadi cara menyelesaikan kita juga beda-beda Pak. Nah, dengan adanya pencerahan dari Pak ini, semoga teman-teman dapat meniru lah. Saya sendiri yang agak senior nih Pak ini masih kesulitan. Program saya masih kesulitan kalau cara Pak yang sedemikian humanis itu. Saya kadang-kadang mesti saya campur adukan cara lama dengan cara sekarang. Kalau akrab juga bisa, kadang akrab sekali dengan anak, tapi kadang saya masih menghukum juga. Tapi ya hukuman tidak seberat kalau militer. Jadi contohnya Pak ya, saya menghukum JR. Tapi ini saya terangkan anak-anak, kamu saya JR tapi JR kasih sayang. Bukan Pak Guru bejo ya, ini JR kasih sayang. Jangan diulangi ya. Nah, contohnya seperti itu Pak. Tapi yakinlah Pak Guru tetap sayang kamu. Maka dari paket tadi yang secara wah ini luar biasa ini. Karena pendekatan luar biasa. Benar-benar sangat bermanfaat. Makanya punya guru muda cobalah dipraktekkan. Ini Pak dari saya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih sekali dari umpan balik dari Pak Julius kaitannya dengan penyelesaian masalah itu yang dulunya dengan menghukum, harapannya nanti adalah sesuai dengan tadi kita jelaskan kaitannya bertindak berperan sebagai seorang manajer. Oke, terima kasih. Tambah satu lagi refleksi. Umpan balik Bu Jasmini yang paling cantik ya. Apa dari Baja ada refleksi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul dengan situasi seperti sekarang ini, guru itu luar biasa hebatnya, tetapi juga penyakitan karena selalu disakiti dan dihakimi sendiri. Betul atau enggak? Semisal dokter gigi,
ada pasien enggak mau gosok gigi, selalu makan makanan yang menjadi larangan yang tak diterjang. Tapi dokter enggak menangani seperti ini. Coba kalau guru ada siswa yang enggak mengerjakan PR, bajunya yang kotor, dengan santun, dengan sabar ditegur. Jadi potensi dan profesi sebagai guru itu semuanya ada di semua pejabat tuh ditangani oleh seorang guru. Apalagi apa yang disampaikan oleh Pak Tek, satu-satunya CGP milik kalian dari guru olahraga. Matur suwun Pak Nggih. Akan segera berpraktek semangatnya, semoga cepat meningkat karirnya. Nggih, luar biasa bagi Pak Tek. Yang disampaikan tentang budaya positif, panjenengan sudah bersemi, mohon itu diterapkan. Dan anti bullying nanti Mbak SPG-nya anti bullying ya Mbak ya, nanti dinyanyikan bersama. Karena apa? Guru sekarang itu banyak yang dianiaya, bahkan yang baru ini ya, karena menegur siswa tidak sholat dan ya guru yang tasisan didenda 50 juta. Demak menegur kerap terlambat, nilainya anjlok, dibacok. Lalu ada lagi karena menegur dikertopel dan lainnya. Lalu bagaimana kita seorang guru untuk meningkatkan prestasi anak didik sementara orang tuanya memanjakan di rumah. Zaman cilik ame Bu Narti ya, guru itu serba pemak mulai Bu Narti cita-cita ingin menjadi guru, yaitu berawal dari situ. Karena apa? Kalau saya ada teman saya, itu namanya Pak Ira, almarhum sekarang, senangannya wadulan. Nek wadulan mau aku dukung guruku, dikeplok mana? Jadi nih orang manja, dia selalu berdikari mandiri. Jadi nih nek orang bocah wadulan dalam, ojo dimanja, ojo ditanggapi. Tetapi karena kamu tadi di sekolah memang kamu salah kok, tidak boleh begitu. Sebagai guru itu orang tua harus menjadi guru kalau di rumah. Nek Allah siswane ditukari guru, ojo diironi tetapi ditambahi batu gurune ngoten nggih. Ini dari destinasi positif tadi ya, guru itu mempunyai 5 hal itu diterapkan. Guru menjadi manajer, jangan menjadi penghukum. Karena apa? Sebagai misal, anak datang terlambat, wes ngerti anak datang terlambat, tidak usah ditanya kenapa terlambat, apa alasannya terlambat, tidak usah ditanya seperti itu. Bocah mesti dilalui pak dinyera karuan. Karena masa sekarang itu masa untuk membagikan anak, beri kesempatan. Ayo dek, duduk di sini. Tanya setara tingginya. Sekarang ikuti pelajaran. Bapak Ibu guru biasa olahraga, ayo cepat ganti bergabung dengan temannya. Beri waktu. Senang atau ditanyai satu persatu berkata-kata. Coba tadi pagi siapa yang mandi, siapa yang sarapan. Akhirnya kan pertanyaannya mengarah. Adakah anak yang terlambat? Bocah ngaku dewe, mergo mau pancen dari kalimat romantik, katanya romantik dari sapa sing adus, sapa sing sarapan, sapa sing diantar buke, sapa. Akhirnya bocah jujur, boten usah jenengan. Kenapa terlambat? Kenapa? Tidak usah. Karena sekarang tuh zamannya sudah berubah. Ngoten nggih? Terus anak tidak memakai pakaian seragam dengan temannya. Wes tahu anak ini ngerti iki mau nganggo pakaian seragam, perlu cuci buku, mau tidur orang anak ketemu bonek laundryan dulu dipanggil setukang laundry. Anak itu sudah tahu pedih ya karuan guys. Amarga beda wes bentuk kumpul. Jangan ditanya dulu aja deh, ibu ditonton. Membangkitkan rasa percaya diri anak. Nanti coba ceritakan menggunakan kalimat tanya pemantik. Kamu mbak ceritakan bajunya olahraga kok apik nih.
dia akan malah jadi saya pun tidak memakai seragam, cerita sendiri karena sudah dipancing kata-kata pemantik dari temannya. Maksudnya Bapak Ibu ya, karena guru sebagai manajer, sebagai teman, tidak lagi sebagai penghukum. Semisal lagi anak tidak mau mengerjakan, biasanya kan ada lompat bola, siap berat, biasanya kita ngomong, ayo kok mana tengok, ayo bu balik gerak, tidak usah seperti itu ya. Dikumpulkan semua, ditanyai, diberi pemantik atau penyegaran, ayo gerak, nanti saya beri hadiah loh yang geraknya hebat sesuai. Anak yang tengok-tengok tadi karena ingin menghadiri akhirnya, nah terus ditanya, mau bagus, kamu bagus, otomatis orang usah ditanyai, orang usah dihukum. Akhirnya anak timbul percaya diri dan timbul kejujurannya. Ngoten iki Bapak Ibu. Terus lagi aksi dari budaya positif sudah pahami sekarang panjenengan, nanti diterangkan. Terima kasih ya Pak Tek. Mungkin saya dalam membara refleksi ini terlalu panjang lebar, tidak fokus karena ini saya menjelaskan yang detail dan semoga nanti panjenengan sudah besok ya. Sebelum selesai mungkin ada yang akan moderator, Bapak Ibu akan bertanya. Sudah cukup? Tolong ilmu yang sudah didapat hari ini diterapkan, diimplementasikan, yang baik-baik saja diterapkan, yang kurang baik ditingkatkan, diambil hikmahnya. Dan sekarang perundungan dulunya ya. Nah, sekarang kemarin kan ada denarnya ya, anak SMP yang lompat gedung, pada mulanya itu ada dibully teman-temannya, dia sakit hati, akhirnya izin melompat. Terus anak kalau pakaiannya dan saya biasanya bocah udah gini anak dengan pantong demikian juga anak semua suka itu biasanya diperes. Nah itu juga sekarang ada karena anak itu melihat TikTok itu, makanya anti bullying. Mbak ada SBK anti bullying loh. Nah ayo bisa Mbak, nah itu ayo berdiri semua terus mundur ya. Ini juga merupakan budaya positif, mencegah anti bullying.
menjadi seorang guru dengan baik dan menjadikan amal yang baik untuk dunia maupun akhirat. Yang terhormat Bapak Haji Arianto bisa mohon diharapkan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari rekan-rekan guru perjuangan kita berdoa kepada Allah SWT agar pada bencana hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan hamdin awal mazidah. Ya Rabbana tahamdika ma yabani jalil majid mustamid. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa tahdikan fi hajat wa tahdikan sanad wa rahmatullahi wa barakatuh khairat khairat umat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Rabbana aghfirlana waghfir lana kunna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Allahumma arhamna haqqa wa tibah wa al-batil wa al-tinaba. Allahumma salli wa sallim fi wa fi al-jasad bi al-amin wa kathir rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan dan maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna nas'aluka al-maut min yadana la hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana kama sabira wa li muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la taj'alna ma'a al-rijali shay'an ya rabbal alamin. Wa sallallahu Muhammadin wa alihi wasallam wa subhana rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, dan mohon nanti ketika video ini kita upload di PNN mohon biasa komentarnya untuk memberikan masukan kepada saya supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Itu ya, terima kasih Bapak Ibu Haja. Maaf dulu sudah merepotkan dan banyak terima kasih. Mohon bimbingan dan arahnya supaya tetap jadi lebih baik lagi. Acara PGRI gimana? PGRI. Oke.